Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Agus Nur Jamil, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252119183. Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Negeri 3 Batu Karas di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Selamat pagi belajar kelas 4. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Kita ulangi satu kali lagi ya. Selamat pagi belajar kelas 4. Pagi belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, kepada ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum memulai pelajaran. Yang 40. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Hadir semuanya kelas 4? Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semuanya, sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalian berdiri semuanya ya. Berdiri. Silakan. Indonesia tanah Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu tentang surat An-Nisa yang kita akan bahas bersama-sama dan akan membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu ilqad dolalam baida. Ya, Bapak akan membantu kalian ke dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ya, yang per kelompoknya ada 5 orang ya, 5 orang. Silakan kalian bentuk kelompok 1, 2, dan 3. Bentuk kelompok dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita di dalam tema atau bab 7 ini beriman kepada Allah, diantaranya yang pertama tujuan kita adalah kalian mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, tujuan kita dalam pembelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan tugas dan utusan daripada Rasul. Dan
Yang ketiga, meyakini adanya Rasul itu ada di halaman 116 ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan memasuki inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan menanyakan kepada kalian, ya, Rasul itu utusan Allah atau bukan? Utusan Allah. Berarti setuju. Alasan Rasul itu utusan Allah kenapa? Ada yang tahu tidak? Alasan Rasul itu utusan Allah. Boleh mengacungkan tangan, ada kalau yang tahu silakan. Alasannya Rasul itu utusan Allah dikarenakan Rasul itu manusia pilihan yang diembangkan tugas, yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Siapa saja Rasul, Nabi yang diberikan wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, di antaranya yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad salah satu Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Beliau diwajibkan menyampaikan risalah wahyu kepada umatnya untuk keselamatan umat manusia. Nah, ini pengertian iman kepada Rasul yang tadi Bapak jelaskan secara singkat. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Berarti rukun iman kepada Rasul itu berarti pada urutan keberapa? Keempat. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan mengajarkan cara hidup yang benar. Itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa pengertian iman kepada Rasul itu sendiri. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Yang 6 itu berarti kita wajib mengimani kepada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Kalian bisa membedakannya mana itu tugas daripada Rasul ataupun Nabi. Bisa dilihat tugas Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Berarti pada intinya Rasul itu diberikan tugas yang sangat besar untuk menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia. Di antaranya manusia ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Rasul. Banyak sekali tantangan daripada Rasul ini untuk menyampaikan wahyu kepada Allah, menjadikan teladan dalam hidup yang baik, harus memberikan contoh teladan yang baik bagi umatnya. Tadi kita bahas bahwa sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Coba yang tahu, yang tadi kita bahas ada berapa? Acungan tangan, ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua amanah. Dan yang ketiga tabligh. Yang keempat patona. Nah, sidik di sini adalah jujur. Rasulullah telah mencontohkan ya, hidup suri teladan bagi umatnya. 4 sifat ini berada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajarkan umat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Kemudian di sini ada nama-nama Rasul Ulul Azmi.
Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup semua para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, nabi yang sangat taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang menerima kitab Taurat. Dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang menerima kitab Injil. Dan yang terakhir Nabi Nuh, Rasul yang diutus oleh Allah. Bapak tadi membagi kalian kepada tiga kelompok. Per kelompoknya ada 5 orang. Silakan tempat duduknya berhadap-hadapan. Silakan. Kalian kelompoknya tulis oleh ketua kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. Silakan tulis dulu kelompoknya. Silakan. Siapa yang mau menulisnya kelompok? Kelompok 1 siapa? Silakan, ini kertasnya, tulis dulu. Kelompok 1 tulis, kelompok 2 tulis, kelompok 3 tulis, nama kelompoknya tulis. Silakan. Siapa saja nama anggotanya? Silakan tulis. Bapak kasih waktu nanti untuk mengerjakan soalnya 10 menit. Ya. 10 menit nanti untuk mengerjakan soalnya. Dan kalian 10 menit ini bisa untuk dipresentasikan per kelompoknya maju ke depan. Kalian jawab pertanyaan pada halaman 120. Jawab pertanyaan pada halaman 120. Ya. Semuanya harus bekerja. Nanti presentasikan hasil kelompokmu ke depan kelas. Ke depan. Nah, ini ceritakan kalau mau bertemu dengan orang yang kalian kagumi siapa. Ini harus bekerja semuanya. Tuliskan tokoh idola kalian siapa. Mengapa kalian menjadikan idola? Silahkan. Mana? Nah, ini. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Pengalaman kalian. Kemudian 1, 2, 2 dan 3 tuliskan tokoh idola kalian siapa. Kemudian iya, Nabi. Ini jawabannya di sini. Silakan kerja kelompok bersama. Sudah? Sudah belum? Nah, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Gimana pengalaman kalian bertemu dengan orang yang kalian kagumi? Senang apa gimana? Bahagia? Tulis, cepat, waktunya 10 menit. Waktunya sebentar lagi. Kelompok 3 sudah? Idola kita seperti apa? Tuliskan mengapa kalian menjadikan idola. Idola kalian pernah Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu seperti itu. Silahkan. Sudah kelompok 2? Simpan dulu, simpan. Kita relaksi sebentar ya. Coba ikuti gerakan Bapak. Kalau Bapak tepuk 3, itu
Mari kita tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tabligh berapa? Nah, sip. Kita mulai ya. Tepuk sidik. Nah, ada yang itu 3 kali ya tepuknya. Kita ulangi. Tepuk sidik. Nah, tidak ada yang konsentrasi. 3 kali ya, 1 kali lagi. Tepuk sidik. Bagus. Tepuk tabligh. Nah, ada yang lebih. Tepuk sidik 3 kali, tepuk tabligh 4 kali, tepuk apa? Amanah 3 kali, berarti 3, 4, 3, dan tepuk patonah 3 kali. Berarti yang 4 itu tepuk tabligh. Kita ulangi, tepuk sidik. Dah, tepuk tabligh. Ada yang lebih itu kelompok 1. Ulangi, tepuk tabligh. Tepuk amanah. Gak benar. Ulangi, tepuk sidik 3 tepukan, tepuk tabligh 4 tepukan, tepuk sidik 1, 2, 3, tepuk tabligh 1, 2, 3, 4, tepuk amanah 1, 2, 3, tepuk patonah 1, 2, 3. Ulangi, tepuk sidik. Ya, bagus konsentrasi. Tepuk tabligh. Bagus. Tepuk amanah. Kelompok 2 ini nggak beres. Tepuk patonah. Nah, karena kelompok 2 itu tepuk amanahnya ada yang tidak pas ke dalam 3 tepukan, presentasinya kita mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Silakan baca. 1. Senang dan bahagia. 2. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu. Jelas tidak dibacanya? Kurang jelas tidak? Kurang jelas ya? Bacanya harus kencang, ya. Bacanya harus keras. Silakan. 1. Senang dan bahagia. Ulangi. Kamu harus baca dulu hasil presentasi kerja kelompok 2. Ya, kemudian ini jawabannya. Silakan. Hasil kerja kelompok 2. Hasil kerja kelompok 2. 1. Senang dan bahagia. 2. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Karena Nabi Muhammad sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu salat. Nah, berarti pertanyaan yang pertama dari kelompok 2 ini, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Berarti jawabannya senang dan bahagia. Kemudian tuliskan tokoh idola kalian. Kelompok 2 mengidolakan siapa? Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengapa kalian menjadikan idola Nabi Muhammad? Nah, berarti ini ada perjalanan Isra Mi'raj. Kelompok 2 mengidolakan Rasulullah. Kemudian mengapa dia kelompok 2 mengidolakan Rasulullah? Karena Rasulullah pernah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Dalam satu malam sudah kembali lagi. Nah, ini perjalanan dalam Isra Mi'raj Rasulullah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Silakan duduk kembali. Tadi Bapak sudah menugaskan kepada kalian tugas kelompok masing-masing. Berarti satu kelompoknya satu. Sekarang Bapak tugaskan kembali, ini tugas individu. Tugas individu. Per individu Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bapak akan bagikan kembali bukunya, kertas lembar tugasnya. Silakan. Ambil. Mari ke sini. Ada berapa? Ada 5 ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, 5. Jangan ada yang menyontek. Kalau ada yang menyontek, ke depan. Ini tugas individu. Tugasnya ada di halaman 122. Ya. Tugasnya ada di halaman 122. Kalian mencocokkan apa itu sidik, tabligh, amanah, patona. Kemudian pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Silakan. Waktunya Bapak kasih 5 menit untuk mengerjakan. Cepat. Waktunya Bapak kasih 5 menit. Sudah tidak cukup waktunya ya? Sudah tidak cukup, waktunya sudah habis. Kalian kumpulkan sesudahnya ya. Nanti kita periksa bersama-sama. Kalian kumpulkan sesudahnya. Bapak tadi telah memberikan pembelajaran tentang beriman kepada Rasul Allah. Diharapkan kalian mampu menerapkan keempat sifat tersebut yang wajib dimiliki oleh Rasul. Yang pertama apa sifatnya? Sidik. Sidik yang artinya jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Apa artinya? Menyampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Patona apa? Cerdas. Kemudian Rasul ulul azmi itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang kalian sudah mengenal tentang bagaimana kita mengenal Rasul ulul azmi. Kalian bisa dipahami tugas-tugas para Rasul apa? Tugas-tugas para Rasul apa? Yang pertama, perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu apa tadi? Manusia pilihan yang diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul manusia pilihan yang diberikan wahyu dan mujizat, wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Seperti untuk pertemuan yang berikutnya kita akan menggali kembali tentang bagaimana menyikapi tentang rukun iman ini dan merefleksikannya atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Pertemuan kita pada pagi ini dicukupkan sekian. Tetap semangat belajar. Sekali lagi, semangat belajar kelas 4. Pagi belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.